Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang terhormat para pemirsa kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, marilah kita di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena pada hari ini, pada detik ini, pada waktu ini kita itu masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, umur yang panjang, umur yang barokah. Karena kebanyakan yang namanya manusia itu kalau diberi nikmat sehat, dia itu mengeluh. Kalau dia nggak punya uang, dia diberi nikmat sehat oleh Allah, dia mengeluh. Ya Allah, kenapa sih saya nggak punya uang? Padahal ketika kita diberi nikmat sehat oleh Allah ini, kalau kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita ikhtiar, kita bekerja, insya Allah kita nanti akan mendapatkan apa yang kita laksanakan. Yang namanya Allah ini ketika memberikan apapun kepada kita, itu pasti akan ada manfaatnya. Ketika Allah memberikan tangan, itu ada manfaatnya. Kegunaannya apa? Untuk bekerja. Mungkin bisa berdagang, mungkin bisa bekerja di sawah, mungkin bisa bekerja di kantor. Kemudian ketika Allah itu memberikan nikmat sehat kepada kita ini, harus kita syukuri dengan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang di luar sana itu, dia itu diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu diberi sakit. Ya, ketika ada orang sakit, dia makan mie ayam contohnya, dia nggak enak. Dia makan bakso contohnya, nggak enak. Ya, makanya alhamdulillah kita pada hari ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa diberikan nafas. Coba saja kalau kita di sini itu kita nggak bisa bernafas, larinya kemana? Ke rumah sakit. Uang yang banyak, tetapi kalau kita di sini itu tidak diberikan nikmat sehat oleh Allah, uang yang banyak itu tidak akan ada manfaatnya. Makanya alhamdulillah pada hari ini, pada detik ini kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita itu diberi nikmat sehat oleh Allah dengan bentuknya, karunia-Nya itu sangatlah besar sekali. Ya, kalau kita menghitung-hitung nikmatnya Allah itu kita nggak akan bisa. Nikmatnya Allah itu kan banyak sekali. Ya, kita sebagai umat manusia sudah diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tugas kita itu apa? Beribadah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita diberi nikmat sehat tapi kita nggak mau beribadah. Apalagi kita di sini pada detik ini kita masih kuat untuk beribadah. Kita masih kuat untuk bekerja. Pokoknya semuanya itu kalau kita bersyukur kepada Allah, menerima dengan hati yang lapang, insya Allah kita nanti akan bisa merasakan apa yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Rata-rata yang namanya manusia itu kalau kita disuruh untuk qanaah, ya itu terkadang masih susah. Karena apa? Manusia itu kalau diberikan harta yang sekian itu masih kurang, diberikan nikmat yang besar itu masih kurang, itu manusia. Ya.
Makanya kenapa kita di sini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini agar kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Jangan melihat nikmatnya orang lain. Karena apa? Rezeki yang diberikan orang lain dengan kita itu beda. Usahanya itu sama, tapi rezekinya itu berbeda. Makanya kalau kita di sini melihat tetangga kita itu beli emas, hati kita tuh nggak boleh panas. Tetangga kita itu beli kulkas, ya hati kita tuh nggak boleh was-was, ya bagaimana? Ya kita harus bersyukur kepada Allah. Tetangga kita bisa beli mobil, alhamdulillah. Ya orang itu bisa beli mobil, si B, si C itu bisa beli mobil. Ya akhirnya apa? Ya kita itu bisa terima. Oh iya, nanti kita kalau sewaktu-waktu kita pinjam, itu akhirnya kita bisa. Itu. Jadi kita itu jangan bingung lah, jangan melihat rezeki orang lain, jangan melihat kenikmatan orang lain. Lihatlah kenikmatan yang ada pada dirimu sendiri, ya. Karena rezeki itu tidak akan tertukar. Karena apa? Rezeki itu sudah tertakar. Ya. Kalau rezeki itu sudah tertakar, tugas manusia itu apa? Ikhtiar. Yang namanya orang hidup, wong urip kuwi kudu usaha, kudu rukun, kudu iman, harus pasrah. Usaha, ikhtiar. Ya, pengen menjadi seorang tentara, ya usaha. Ya, pengen menjadi seorang dokter, usaha. Karena yang namanya orang hidup itu harus punya tujuan. Tujuan kita tuh mau kemana dulu? Kalau tujuan kita itu ketika masih muda, kita kepengen A, kepengen B, kepengen C, ya oke, silahkan. Tapi kita itu harus mempunyai landasan kita tuh harus membarengi semua usaha yang kita raih itu, ya, dengan kita berdoa kepada Allah. Kalau kita sudah menjadi seorang guru, menjadi seorang tentara, ya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah melihat kenikmatan orang lain, nikmate awake dhewe deloken, aja ngampe deleng nikmate wong liya. Biar apa? Hidup kita itu semakin hari semakin konangan. Toh hidup itu apa sih yang kita cari? Ya, urip nang alam dunya iku harus bekerja keras. Ya, harus bekerja keras. Untuk meraih apapun itu juga butuh apa yang namanya uang, juga butuh apa yang namanya dana. Tapi uang itu nggak segalanya, ya. Uang itu nggak segalanya. Tapi segalanya itu butuh uang, ya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Banyak sekali orang yang kafir itu karena apa? Karena orang itu fakir, ya. Fakir itu apa? Fakir itu dia itu mau beli apa, beli A, beli B, beli C, dia nggak bisa. Karena apa? Mereka tuh nggak punya uang. Makanya kita itu harus jadi orang kaya. Jadilah orang kaya, jadilah orang yang mampu. Tapi ingatlah kalau kita di sini sudah menjadi orang yang kaya, kita jangan melupakan tetangga kita, tetangga di sekitar kita. Apakah uang itu nggak dibawa mati? Dibawa uang yang disodakokan kepada para fakir miskin, kepada kaum duafa, kepada anak yatim. Itu uang yang dibawa mati itu seperti itu, ya. Idza mata benu adama in qata'an wa malu ila min salasin shadaqatun jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun sholihin yad'ulah. Tiga perkara yang dibawa mati, apa? Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, ya kan, sedekah jariyah, itu loh ya. Jadi harta yang kita sedekahkan tuh insya Allah akan kita bawa mati. Makanya kita itu hidup itu harus usaha. Wong urip kudu usaha, ya. Kalau kita itu kepengen meraih apapun itu ya pengen usaha. Kita pengen merubah nasib, ya usaha. Gak mungkin kita berdoa itu rezeki langsung turun dari langit, itu gak mungkin. Kita itu harus usaha dulu. Karena urip nang alam dunya kuwi harus usaha. Pengen urip mulya kudune
gelem makarya, urip pancen angel, kudune ra usah ngomel. Gitu loh ya. Jadi hidup itu harus usaha. Jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan hidup kita ini dengan apa? Dengan kita itu pasif. Hidup harus aktif. Hidup itu harus berkembang. Jangan sampai kita itu sama-sama saja, masih sama seperti yang dulu. Kalau kita itu masih sama seperti yang dulu, akhirnya apa? Kita nggak punya semangat dalam hidup, ya. Akhirnya apa? Kita tuh ngelokro. Padahal yang namanya manusia itu kan nggak boleh ngelokro. Kita pengen apa? Usaha. Kita harus giat, bekerja, dan bekerja. Tapi jangan melupakan ibadah. Hidup harus balance. Balance itu apa? Seimbang. Kalau kita udah balance antara ibadah sosial kita lakukan, ya ibadah spiritual kita lakukan, insya Allah hidup akan berkembang. Insya Allah hidup kita ini nanti akan sesuai jalannya, jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu loh ya. Karena yang namanya manusia itu kan kepengennya hidup yang diridhoi oleh Allah. Yang namanya manusia itu kepengen hidup yang diberkahi oleh Allah. Kalau kita itu hidup ingin diberkahi oleh Allah, kita harus bisa menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita nggak usah melihat kenikmatan orang lain, lihatlah kenikmatan kita. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sudah banyak sekali. Biar apa? Hidup kita itu terarah, hidup kita itu bisa berkah dan barokah. Kita mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, dan akhirnya apa? Akhirnya kita itu bisa beribadah haji. Di mana? Di Mekah Mukarramah. Alhamdulillah. Dan kita ketika meninggal dunia, kita akan bisa masuk di jannah, bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kajian online yang dirahmati oleh Allah, itu mungkin pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.